Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dengan tema advokasi pengendalian rokok elektrik di wilayah urban melalui edukasi kepada karyawan Warmindo Sultan di sekitar Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan. Dengan anggota Rahayu dan saya sendiri Nadia Alia. Kemudian, yang dimana penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan remaja di wilayah urban kota Wakanda terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Wakanda, sekitar 40% remaja pernah mencoba menggunakan rokok elektrik. Kondisi ini menjadi perhatian karena rokok elektrik tetap mengandung nikotin dan berbagai zat kimia yang dapat menyebabkan ketergantungan serta berdampak buruk bagi kesehatan. Di sisi lain, pengaturan mengenai penjualan, promosi, dan iklan rokok elektrik di daerah tersebut masih belum jelas. Iklan rokok elektrik juga masih banyak dijumpai di media lokal sehingga dapat memengaruhi remaja untuk mencoba dan menggunakan produk tersebut. Kemudian ada identifikasi isu advokasinya. Yang pertama, ada meningkatnya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja, yang dimana rokok elektrik semakin banyak digunakan oleh remaja karena dianggap lebih modern dan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Kemudian yang kedua, ada kurangnya pengetahuan mengenai bahaya rokok elektrik, yang dimana masih banyak remaja yang belum memahami bahwa penggunaan rokok elektrik dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti gangguan pada sistem pernapasan, jantung, dan risiko kecanduan nikotin. Kemudian yang ketiga ada pengaruh iklan dan media terhadap perilaku remaja, yang dimana iklan rokok elektrik yang masih sering muncul di media lokal maupun media sosial dapat membentuk persepsi bahwa vape merupakan produk yang aman dan mengikuti tren. Kemudian yang keempat, perlunya upaya advokasi kesehatan, yang dimana melihat berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kegiatan advokasi kesehatan yang melibatkan pemerintah daerah, institusi pendidikan, media, serta masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya rokok elektrik. Kemudian tujuan advokasinya, yang pertama ada tujuan umum, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai bahaya rokok elektrik melalui kegiatan advokasi kesehatan sehingga dapat mengurangi penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja. Kemudian ada tujuan khususnya, yang pertama ada memberikan informasi mengenai kandungan dan dampak rokok elektrik terhadap kesehatan. Yang kedua ada meningkatnya pemahaman remaja agar tidak mudah terpengaruh oleh promosi dan iklan rokok. Yang ketiga, ada mendorong dukungan dari berbagai pihak dalam upaya pengendalian rokok elektrik. Dan yang terakhir ada menciptakan lingkungan yang lebih sehat melalui kegiatan edukasi dan advokasi kesehatan. Kemudian ada strategi advokasinya. Yang pertama ada pemerintah daerah yang dimana mendorong penyusunan regulasi mengenai penjualan dan promosi rokok elektrik. Kemudian ada memperkuat pengawasan terhadap penjualan rokok elektrik kepada remaja dan ada mendukung pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Kemudian ada sekolah dan perguruan tinggi yang dimana menyelenggarakan penyuluhan tentang bahaya rokok. Kemudian ada mengintegrasikan edukasi mengenai rokok elektrik dalam kegiatan promosi kesehatan, dan ada melibatkan organisasi siswa maupun mahasiswa sebagai edukator sebaya. Kemudian juga ada media yang dimana menyebarkan informasi yang benar mengenai dampak penggunaan rokok elektrik. Kemudian ada mendukung kampanye kesehatan melalui media sosial dan media massa, dan ada mengurangi penyebaran iklan rokok elektrik yang dapat mempengaruhi remaja. Selanjutnya, rancangan kegiatan advokasi. Yang pertama, kampanye melalui edukasi langsung. Kegiatan advokasi dilakukan melalui edukasi secara langsung kepada karyawan Warmindo. Edukasi diberi dalam bentuk diskusi mengenai bahaya rokok elektrik, kandungan nikotin, serta dampaknya terhadap kesehatan. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat sehingga tercipta komunikasi dua arah. Tujuan kegiatannya meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai bahaya rokok elektrik, meluruskan anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari penggunaan rokok elektrik.
Yang kedua, lobby. Sebelum kegiatan advokasi dilakukan komunikasi dengan pihak Warmindo untuk meminta izin pelaksanaan kegiatan. Komunikasi dilakukan secara langsung kepada karyawan yang bertugas agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik tanpa mengganggu aktivitas pelayanan di Warmindo. Melalui komunikasi tersebut, pihak Warmindo memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan diskusi dan wawancara mengenai bahaya rokok elektrik. Yang ketiga, jejaring. Jejaring dalam kegiatan ini dibangun melalui kerjasama antara mahasiswa sebagai pelaksana advokasi dengan pihak Warmindo. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan advokasi sehingga pesan kesehatan dapat disampaikan dengan baik kepada sasaran. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kepedulian terhadap bahaya rokok elektrik di lingkungan sekitar kampus. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Yang pertama, monitoring. Monitoring dilakukan selama kegiatan advokasi berlangsung dengan mengamati jalannya diskusi dan wawancara bersama karyawan Warmindo. Hal yang diamati meliputi partisipasi karyawan, keaktifan dalam berdiskusi, serta pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Dokumentasi kegiatan juga dilakukan sebagai bukti pelaksanaan advokasi. Selanjutnya, evaluasi indikator proses. Yang pertama, kegiatan advokasi terlaksana sesuai dengan rencana. Yang kedua, karyawan Warmindo bersedia mengikuti kegiatan diskusi dan wawancara. Yang ketiga, materi mengenai bahaya rokok elektrik dapat disampaikan dengan baik. Selanjutnya, indikator output. Yang pertama, karyawan memperoleh informasi mengenai bahaya rokok elektrik. Yang kedua, terjadi diskusi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, karyawan memberikan tanggapan mengenai materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, indikator outcome. Pengetahuan karyawan mengenai bahaya rokok elektrik meningkat. Yang kedua, karyawan memahami bahwa rokok elektrik tetap mengandung nikotin dan zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, karyawan memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya menghindari penggunaan rokok elektrik. Selanjutnya, pelaksanaan advokasi. Sasaran advokasi yaitu karyawan Warmindo Sultan di sekitar kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan. Tempatnya di Warmindo Sultan di sekitar kampus 3. Waktu waktu tanggal 20 Juli 2006 di jam 18.30. Metode advokasi dilakukan secara langsung melalui diskusi dan wawancara dengan karyawan Warmindo. Materi yang disampaikan meliputi pengertian rokok elektrik, kandungan nikotin, dampak penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan, serta pentingnya meningkatkan kesadaran terhadap bahaya rokok elektrik. Selama kegiatan berlangsung, karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman terkait penggunaan rokok elektrik. Selanjutnya, respon karyawan Warmindo. Kegiatan advokasi Kegiatan advokasi mendapatkan respon yang positif dan karyawan Warmindo selama diskusi berlangsung, karyawan mengikuti kegiatan dengan baik, memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan, serta aktif menjawab pertanyaan. Beberapa karyawan menyampaikan bahwa mereka sebelum mengetahui rokok elektrik sebagai alternatif rokok konvensional, tetapi belum memahami bahwa rokok elektrik tetap mengandung nikotin dan berbagai zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Setelah mengikuti kegiatan advokasi, karyawan menyatakan memperoleh informasi baru mengenai bahaya rokok elektrik dan pentingnya menghindari penggunaan rokok elektrik demi menjaga kesehatan. Berikut dokumentasi yang telah kita lakukan kepada karyawan Warmindo. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.